memberikan sekitar 15 menit untuk setiap materinya. Lalu bagi peserta yang ingin bertanya bisa raise hand dengan menyebutkan namanya, asal PT-nya, serta pertanyaan dituju kepada narasumber siapa. Untuk link absensi kehadiran nanti akan kami bagikan pada saat sesi tanya jawab. Dan terakhir kepada peserta mohon untuk mute ketika presentasi dari narasumber serta penyampaian dari pengantar dan pembuka dari para yang bersangkutan. Marilah kita membaca basmalah untuk membuka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Irwan Supriyadin untuk membuka acara ini. Silakan Bapak. Jadi, ikut kasus sama kamu nanti natural. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Deddy Sidrap, Pak Dr. Mansur. Yang saya hormati juga rekan saya, sahabat saya, senior saya di Winalautin, Pak Muhammad Azmi, Ketua PAID Maros. Yang saya hormati sahabat terbaik di Bima, Pak Rektor IAI Muhammadiyah, Pak Hendra MSI. Siap, Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta diskusi nasional pendidikan Islam di masa pandemi yang saya hormati dan saya banggakan, serta seluruh teman-teman pemateri. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga alhamdulillah di sore hari yang di Bima saat ini sedang hujan deras. Atau kalau di Makassar atau di tempat-tempat yang lain, mudah-mudahan hujan ini membawa berkah bagi kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin saya sampaikan barangkali tidak banyak. Terima kasih kepada kita semua yang bisa meluangkan waktu hingga kegiatan diskusi nasional ini bisa kita laksanakan secara rutin. Dan ini tentu tidak lepas dari tangan dinginnya Prof. Ismail Waqqi. Kita berterima kasih kepada beliau yang sudah menghimpun kita dalam satu komunitas akademik yang alhamdulillah selama Ramadan ini hampir tidak ada waktu yang kosong dengan berbagai macam sesi-sesi diskusi yang beliau gagas, baik itu yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian maupun pengabdian. Untuk hari Ahad besok bahkan kita di STIP itu menjadi fasilitator untuk kegiatan pengelolaan jurnal. Mudah-mudahan ini menjadi satu kesempatan yang baik bagi kita untuk terus mempererat silaturahmi, kemudian untuk sama-sama kita meningkatkan kualitas perguruan tinggi kita, sehingga apa yang kita laksanakan ini selain menambah ilmu juga dapat menambah pundi-pundi borang bagi kita bersama. Karena kita tahu memang diskusi-diskusi seperti ini memang masih kurang di masa-masa yang lampau, dan alhamdulillah di masa yang sekarang ini jadi berkah dari masa pandemi itu adalah kita bisa berdiskusi melalui Zoom seperti ini. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada sore hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbal alamin. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irwan Supriyadin yang telah memberikan pengantar pembuka. Jadi kelebihan yang kita dapatkan dari pandemi itu Bapak Ibu sekalian adalah kita bisa menikmati yang namanya sistem daring seperti ini.
Kalau dulu mungkin tatap muka, sekarang sudah mulai berbasis kepada 4.0. Selanjutnya Pak Muhammad Adi, kami persilakan untuk pengantarnya. Kepada beliau kami persilakan. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima, ya, atau pejabat yang mewakili, yang terhormat Bapak Rektor Institut Agama Islam DDI Sidrap, Rapang, Bapak Dr. Mansur, kemudian yang terhormat narasumber Bapak Dr. Khairuddin, MPD, dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima, sebagai pembicara kedua, kemudian yang terhormat Ibu Elium Farihah, MPD, dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Ngawi. Dan terhormat juga tadi Bapak Irwan, Ketua STIT ya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bima, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bima, serta Bapak Ibu moderator, hadirin wal hadirat peserta Zoom. Saya lihat banyak peserta ini ada dari mahasiswa peserta S3 dari Unismu, dari UNM juga saya lihat, mungkin ada beberapa dari dosen dari kampus kita masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kita pada hari ini, nikmat kesempatan, kekuatan, sehingga pada hari ini kita dapat beraktivitas di bulan suci Ramadan ini. Tentu aktivitas yang kita lakukan hari ini pasti dan insya Allah bernuansa ibadah, karena kita mendiskusikan tentang pendidikan Islam. Tentu sesuatu yang bermanfaat yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini itu akan mendapatkan pahala, dan pahalanya itu berlipat ganda karena kita akan berdiskusi tentang pendidikan Islam. Tentu berkaitan tentang tema ini, pendidikan Islam ini, tema ini sangat menarik karena ini adalah tema kedua dari diskusi kita minggu lalu di awal bulan Ramadan, yaitu tentang diskursus tentang pendidikan Islam. Tapi tema ini sebenarnya mengerucut. Dan ketika kita melihat mengamati tema ini sebenarnya berbicara di mana kita akan mendiskusikan masa tentang pendidikan Islam itu. Ini sebenarnya bisa kita kategorikan adalah diskusi tentang sejarah pendidikan Islam, namun sejarah itu baru-baru terjadi. Karena ketika kita berbicara tentang pendidikan Islam itu kan tidak bisa dilepaskan daripada yang namanya sejarah. Kalau ketika kita berbicara tentang pendidikan Islam, maka ada batas tertentunya ketika berbicara tentang pendidikan Islam, yaitu dimulai pada masa Nabi. Tapi ketika Islamnya dihilangkan, maka persoalan tentang pendidikan itu sama masanya ketika manusia itu muncul. Ketika manusia pertama ada, maka disitulah dimulai yang namanya pendidikan. Ketika Nabi Adam pertama lahir, maka disitulah dimulai yang namanya pendidikan. Tapi ketika berbicara tentang pendidikan Islam, maka dimulai pada masa Rasul. Sehingga dalam konteks sejarah, pendidikan Islam itu dibagi dalam berbagai masa. Ya, pada masa Rasul, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Bani Umayyah, pada masa Bani Abbasiyah, pada masa Bani Abbasiyah, kemudian pada masa kerajaan-kerajaan kecil, bagaimana pada masa Daulah Fatimiyah, pada masa Sapawi, kerajaan Sapawi, Mughal, Persia dan sebagainya, dan akhirnya pendidikan Islam itu masuklah di Indonesia, di mana pada saat di Indonesia itu sebelum Indonesia merdeka ada namanya pendidikan Islam sebelum kemerdekaan, kemudian pendidikan Islam sesudah kemerdekaan,
Kemudian setelah kemerdekaan, bagaimana berbicara tentang pendidikan Islam sesudah kemerdekaan? Maka kita akan membagi kepada pendidikan Islam Orde Baru, kemudian Orde Lama, kemudian pendidikan Islam pada masa reformasi. Dan mengerucutlah di masa reformasi ini lahir sebuah masa yang mana masa itu dikenal dengan masa pandemi. Nah, ini sebenarnya menarik menjadi sebuah bahan kajian. Kira-kira problematika apa yang muncul di masa pandemi itu? Saya ingin menggambarkan sedikit bagaimana sebenarnya kita melihat pendidikan Islam itu secara utuh. Ini saya ingin menggambarkan bahwa berbicara, ini hanya pengantar Pak ya. Nanti kita akan lebih detail akan dijelaskan oleh narasumber kita masing-masing. Ada Pak Dr. Mansur, ada Pak Dr. Herudin, kemudian ada Ibu. Ini nanti kita akan mendiskusikan kira-kira bagaimana pendidikan Islam itu di masa pandemi. Namun sebelum kita masuk ke sana, maka kita melihat bahwa pendidikan itu adalah bagaikan mata uang yang satu sisi pendidikan di sebelah kirinya itu adalah manusia yang memang tidak bisa dipisahkan. Karena pendidikan itu adalah sebuah proses yang di dalamnya terjadi banyak kegiatan, banyak unsur, banyak komponen yang terjadi di dalamnya, yang mana yang menjalankan semua komponen itu, yang yang merekonstruksi semua komponen itu atau yang mendesain semua komponen itu adalah manusia. Manusia dalam hal ini adalah pendidik, ya, pendidik dalam artian sini guru, orang tua atau tokoh masyarakat. Kemudian sasarannya siapa? Adalah manusia itu sendiri, yaitu anak didik. Apakah anak dalam lingkungan keluarga atau anak didik di sekolah ataupun anak didik di lingkungan masyarakat. Dan tentu semua yang berproses di situ ada dinamika-dinamika yang terjadi di dalamnya. Apa yang terjadi? Tentu di dalam proses-proses itu semua ada tujuan yang kita ingin capai, dan bagaimana agar tujuan itu bisa tercapai dengan baik, maka kita menggunakan strategi, kita menggunakan pendekatan, kita menggunakan metodologi, kita meramu itu semua dalam bentuk kurikulum, kemudian menggunakan media, kemudian kita ingin melihat hasilnya, bagaimana hasilnya, maka tentu itu dilakukan sebuah evaluasi. Dan tentu hal ini semua terjadi di mana? Terjadi di masa normal, bahkan terjadi di masa pandemi, bahkan lebih terjadi di masa new normal. Yang menarik sekarang ini adalah kira-kira bagaimana strategi atau bagaimana ada desain atau bagaimana peran pendidikan Islam di dalam melihat semua hal ini ketika masa pandemi, dan bagaimana kira-kira pengaruhnya terhadap sekarang ini. Dan ketika kita melihat bahwa mungkin kita masih teringat di benak pemikiran kita bahwa 3 tahun lalu pada tahun 2020 pada tanggal 18 Maret 2021 itu kita dikagetkan oleh sebuah kasus yang terjadi di Indonesia, yang mana memang 3 bulan sebelumnya itu sudah santer di India, di Cina, dan masuklah di Indonesia dan membuat orang semua shock. Apa bukti bahwa manusia shock waktu itu? Memboronglah barang-barang di mall sehingga memborong, akhirnya orang lomba-lomba, muncul kepanikan dan sebagainya. Akhirnya lahirlah sebuah kebijakan-kebijakan yang membuat kita pada waktu itu sangat khawatir. Apa kekhawatiran kita? Orang-orang tidak bekerja, orang-orang tidak pergi ke sekolah, orang-orang tidak pergi ke masjid, orang-orang tidak pergi kemana akibat sebuah masa yang disebut dengan masa pandemi. Khusus ketika kita berbicara tentang pendidikan, kita pada saat itu menjadi manusia-manusia yang kaget karena kira-kira aktivitas-aktivitas yang kita lakukan selama ini di sekolah, bertatap muka dengan guru, bertatap muka dengan teman-teman, kepala sekolah, pengawas datang ke sekolah, hilang begitu saja. Sehingga terjadilah masa di mana masa itu orang kelabakan, sehingga metodologi pengajaran yang selama ini kita lakukan, tidak bisa kita gunakan. Akhirnya apa? Maka lahirlah sebuah solusi-solusi yang yang diciptakan oleh manusia untuk bagaimana agar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Muncullah pembelajaran daring, muncullah inovasi-inovasi yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan platform-platform digital, apakah lewat WhatsApp Group, apakah lewat Zoom, apakah lewat Google Meet, ataupun lewat yang lain.
Nah, seiring dengan waktu, manusia sudah beradaptasi dengan dunia itu, sehingga berbagai macam lahirlah inovasi-inovasi pembelajaran, sehingga menjadi hikmah setelah pandemi ini kan kalau mungkin kita bisa mengatakan sekarang ini sudah new normal. Kegiatan-kegiatan pembelajaran di masa pandemi itu dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, memaksa kita untuk berinovasi, memaksa kita untuk kreatif, memaksa kita untuk bagaimana agar pembelajaran anak-anak kita itu tidak lost atau tidak terputus sebuah siklus keilmuan, maka lahirlah sebuah inovasi, dan inovasi itu melahirkanlah kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, dan salah satu di antaranya adalah kegiatan semacam ini. Jika seandainya mungkin tidak ada masa pandemi yang memaksa orang untuk berkreatif, berinovasi, maka mungkin kita tidak akan bisa ketemu seperti ini. Dan ini adalah salah satu hikmah di antara berbagai hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya masa di mana pada era reformasi ini adalah sebuah masa pandemi. Dan menarik sebenarnya, Bapak Ibu, inilah perlunya sebuah kolaboratif, perlunya sebuah sinergitas kerjasama untuk meneliti secara mendalam, mengkaji kira-kira apa yang bisa kita temukan, apa kira-kira yang bisa kita ambil di masa pandemi ini, proses-proses pembelajaran apa yang kita bisa ambil, apakah dari segi inovasi pembelajarannya kah, apakah dari segi pengembangan model pembelajarannya kah, ataukah apakah dari segi materi pembelajaran, ataukah apakah dari segi kebijakan pemerintah terhadap pandemi ini, sehingga kita bisa menarik sebuah benang merah untuk dilahirkan sebuah konsep-konsep pendidikan inovatif di masa mendatang. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, mungkin saya ingin gambarkan, tapi nanti karena waktu juga ini yang sangat terbatas, sebenarnya kita bisa juga mendiskusikan kira-kira bagaimana konsep pendidikan Islam melihat masa pandemi itu. Karena ketika kita berbicara tentang pendidikan Islam, tentu kita terlepas dari istilah-istilah yang digunakan di dalam Al-Quran. Ada istilah taklim, ada istilah ta'lif, ada istilah tarbiyah. Istilah taklim itu adalah proses transfer ilmu, kemudian istilah ta'lif itu adalah proses penanaman nilai-nilai akhlak, kemudian istilah tarbiyah itu adalah proses penumbuh kembangan potensi dasar manusia. Dan tentu ketika istilah ini kita gabungkan menjadi satu, mengcombine semua istilah itu, maka lahirlah sebuah konsep pendidikan Islam yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana dalam proses transfer ilmu itu terjadi sebuah nilai-nilai akhlak yang ada di dalamnya, sehingga tumbuh dan berkembanglah potensi dasar manusia ini, sehingga manusia dapat mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan ketika kita berbicara tentang ketika kita berbicara tentang masa pandemi atau apa-apa yang terjadi di masa pandemi, sebenarnya banyak kita bisa temukan. Misalnya apa itu pandemi COVID? COVID itu adalah masa di mana terjadi sebuah wabah yang terjadi serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas, dan itu kita sudah lalui secara bersama-sama. Ini mungkin kita sudah pahami. Kemudian sebenarnya bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah terkait hal itu, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap pada saat masa pandemi COVID itu. Lahirlah berbagai macam kurikulum, ya. Ada kurikulum darurat, kemudian ada metodologi pembelajaran yang diinovasi dan sebagainya. Ini saya gambarkan sedikit, tapi nanti ini akan menjadi bahan diskusi. Cuma agak lambat sedikit. Mungkin itu Pak pemantik dari saya. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini memberikan kebermanfaatan yang luar biasa bagi kita semua, khususnya mahasiswa-mahasiswa kita dan khususnya dengan perguruan tinggi kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Azmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemantiknya. Ini sangat menarik bahwasanya keadaan masa-masa pendidikan Islam itu sejak Nabi Adam sampai sekarang itu mulai perkembangan, terutama di masa Rasulullah, kemerdekaan, dan sampai sekarang kita mengalami kendala yakni di masa pandemi. Yang untuk lebih menarik lagi akan nanti dibahas oleh para narasumber. Yang pertama akan disampaikan oleh Pak Dr. Mansur. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Pak Dr.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Yang terhormat Bapak Irwan Supriyadin M.Sosi, Ketua STIT Bima Sunan Giri Bima. Kemudian selaku pembuka ya. Kemudian ada Bapak narasumber yaitu Bapak Dr. Khairuddin MPD dari IAI Muhammadiyah Bima. Saya hormati Ibu Iliaun Farihah MPD dari STIT Muhammadiyah Ngawi. Dan secara khusus Bapak Moderator ya Syarif Hidayatullah MH dari dosen dari IAI Bima. Dan tadi dari Pak Dr. Azmi selaku pengantar pemantik tadi yang pertama selaku Ketua STAI DDI Maros. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tentu kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya kegiatan yang diprakarsai oleh ya ada UCSRS ya, dan beberapa perguruan tinggi seperti yang saya sebutkan tadi. Ini pertemuan ini hanya melalui dengan daring ya, tapi saya kira tidak bersyukur tidak mengurangi makna esensial yang kita harapkan bersama ya, yaitu saling memberi informasi, saling memberi pengetahuan, saling melengkapi ya. Juga kalau saya lihat di layar kami ini ada juga beberapa dosen ya. Kalau dari IAIDDI Sidrap ini ada Pak Wakil Rektor 1 Haji Umar Yahya MAG, ada Pak Muhammad Ahmad Rizal Majid ya. Ini yang tampil di layar ya. Tentu kita semua mensyukuri ini walaupun tidak ketemu di kampus ya, ini ya, kita ketemu di Zoom ini ya, alhamdulillah. Dari tadi pagi ada kuliah tamu juga lewat Zoom dari Amerika Serikat ya, dari seorang mahasiswa Harvard University. Kita ada kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Setia Abdul Haris bersama dengan IAIDDI Siden dan Rapang. Tapi saya lihat tadi ada Pak Muhammad Saleh ya, tadi yang beri materi. Mari kita kirimkan salam dan selawat atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, sang motivator ya, sang penggerak ya. Kalau kita lihat beliau, kalau kita lihat hadis-hadis beliau, ada banyak yang memberikan motivasi untuk senantiasa berkreasi, termotivasi untuk menuntut ilmu ya, ya utlubul ilma walau bisin ya. Berkaitan dengan ini karena katanya dari Cina sumbernya COVID-19 ya. Jadi Nabi SAW itu sudah menyebut bahwa sumber ilmu itu dari Cina ya. Sudah sejak zaman Nabi itu disebut China itu adalah sumber ilmu. Sama modern ini ya, samanya Pak
ketuanya STAI DDI Maros, ya Pak Muhammad Asmi, Pak Dr. Muhammad Asmi ini adalah China itu adalah sumber penyakit, ya, sumber penyakit. Ya, ini kan data kita ini. Saya kira dengan adanya penyakit itu kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh pasif, tapi kita harus optimis. Ya, walaupun ini tantangan-tantangan di sana sini setelah pandemi COVID-19 ini masih kita dapatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta para pimpinan perguruan tinggi yang saya hormati, saya muliakan, para narasumber, para peserta webinar pada hari ini. Tentu diberi kesempatan untuk memberikan materi, saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan, terutama Bapak Prof. Ismail Suwardio yang menyampaikan ke kami, karena kita juga semua tergabung dalam kelompok ya, di mana kita harus saling support bersama, kita harus saling memberi motivasi, membangun bersama. Lembaga pendidikan kita di mana kita mengabdi, dan kami di IAI DDI Sidin dan Rapang, tempat kami mengabdi dan mendapat kepercayaan untuk membawakan materi. Walaupun materi nantinya ini mungkin masih di sana sini masih banyak kekurangan, tapi ini adalah merupakan pokok-pokok pikiran yang memungkinkan untuk bisa kita elaborasi lebih jauh manfaat apa yang kita dapatkan pada sesi pertemuan kita ini. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf karena suara saya ini sudah 3 hari kurang bagus, bukan aslinya itu. Ya, seandainya mungkin masa COVID, mungkin saya digadang-gadang dideteksi jangan-jangan terinfeksi COVID-19 ya di 2023 ini. Oke, ada judul yang kami antarkan pada kesempatan ini adalah Disrupsi Pendidikan Islam di Era Pandemi COVID-19. Ya. Disrupsi Pendidikan Islam di Era Pandemi COVID-19. Ya. Ya, tentu kita lihat hanya bagaimana itu COVID-19, ya, ruangan kosong. Ya. Pada waktu terjadi COVID-19, ruangan kuliah, ruang belajar itu kosong, ya, kosong. Nah, apa yang menyebabkan kosong, ya, seperti itu. Nah, inilah disrupsi ini, ya, dalam bahasa Inggris disebut disruption, dalam bahasa Arab muhtal, artinya terganggu. Kemudian inkatal insar diartikan terputus, ya. Kemudian terganggunya pendidikan Islam di era COVID-19, yaitu masa rentang tahun 2020 sampai 2023 ini. Terjadinya penyakit yang mewabah yang disebut coronavirus disease yang disingkat dengan COVID-19, suatu kejadian yang menyebabkan terganggunya pendidikan. Ya, tentu judul ini setidaknya menumbuhkan pemikiran bahwa peristiwa atau kejadian yang terjadi
dalam kurung tahun 2020-2023 ini akan memungkinkan terganggunya pelaksanaan pendidikan ya secara umum dan khususnya pendidikan Islam. COVID-19 yang mendunia adalah kejadian yang sangat mengkhawatirkan akan terjadinya disrupsi pendidikan secara umum dan berimplikasi pada pelaksanaan pendidikan Islam sekarang ini dan masa yang akan datang. Kemudian pendidikan sebagaimana kita ketahui adalah merupakan kebutuhan manusia yang fundamental, ya. Karena melalui pendidikan ini manusia dapat memperkuat eksistensinya. Ya. Nah, perkembangan pendidikan Islam menjadi suatu keharusan dan mutlak dijalankan, dan hal ini memberikan ciri nanti ke depan merupakan karakter output pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian output pendidikan pada umumnya melahirkan generasi muda yang nantinya akan memilih jalan sesuai dengan apa yang diterima, sesuai dengan karakter yang didapatkan. Ya, nah tentu setidaknya kalau mau dikelompokkan itu karakter yang baik dan karakter yang buruk. Bukankah ini di dalam konsep Al-Quran, di dalam surah Al-Balad ya ayat 10 sampai 12 ya. Wahadainahun najadaini walaqtam akabata wa ma adraka mal akabah. Jadi kemudian selanjutnya COVID-19 yang melanda dunia tidak hanya dari praktisi kesehatan yang kita ketahui merasa khawatir, cemas, tapi masyarakat pendidikan seperti kita di dunia perguruan tinggi, pendidikan dasar, pendidikan menengah, semua khawatir, ya seperti itu. Terganggu akibat ya terganggunya proses pendidikan pada peserta didik. Jadi kekhawatiran itu kita semua, ya. Kemudian kekhawatiran masyarakat pendidikan terganggunya proses pendidikan di masa pandemi COVID-19 Pak Dokter, Yang ringan. sepertinya Ya, sinyal. mungkin kali. Sepertinya sinyal. Beliau terlempar keluar. Terlempar itu Pak Sarif. Terlihat masih aktif ini, masih ada. Kalau sudah pergi. Udah keluar. Semoga Diganti sinyal. aja pemateri selanjutnya Pak Sarif. Sinyalnya mungkin itu ditunggu sebentar. Mungkin sinyalnya terputus. Ya, kita tunggu dulu sebentar. Kalau agak lambat digeser dulu pemateri selanjutnya, bila lanjut lebih di akhir nanti Pak. Tunggu dulu sebentar. Udah keluar Pak Sarif? Berarti sudah keluar. Mungkin kita lanjut aja ke materi berikutnya. Mengingatkan waktu.
Baik, mungkin langsung aja ke moderator ke narasumber berikutnya, Bapak Ibu. Maaf kemudiannya tadi sinyalnya tidak terganggu. Nanti akan dilanjutkan untuk berikutnya. Kepada Pak Dr. Hairudin. Pak Dr. Hairudin. Pak Dokter. Halo Pak Dokter, bisa didengar? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak. Maaf, saya manggil Pak Dr. Hairudin. Ya, siap Pak Sarif, saya sudah Monggo, siap. Monggo Pak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama melakukan salah satu ikhtiar akademik, diskusi tentang problematika pendidikan Islam di masa pandemi. Sebenarnya ini sudah masa pasca pandemi ya, karena masanya sudah lewat. Saya pada kesempatan ini menceritakan dulu pengalaman saya, karena saya sebenarnya produk, jadi salah satu produk COVID-19 ya. Pada tahun 2019 kemarin kami melanjutkan studi S3 di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada semester 2, pada pertengahan bulan Maret kami mendapatkan musibah COVID-19 ini, sehingga nyaris 2 tahun kami kuliahnya via online. Jadi 2 tahun sampai dengan selesai, kami menyelesaikan kuliah itu dengan online. Tentu yang menjadi tantangan besar bagi kita selama online itu akan berbeda rasa antara kita bertemu langsung dengan ketika kita kuliah online. Baik itu melalui rasa antara kita dengan pendidik dan juga di antara teman-teman yang lain. Ini yang menjadi tantangan, cuman yang menjadi problem kita pada saat ini pasca pandemi ini adalah tantangan terhadap lembaga pendidikan Islam, khususnya bagi peserta didik. Saya mengkerucutkan pada kesempatan ini adalah bagaimana tantangan yang kita hadapi baik sebagai pendidik maupun sebagai peserta didik dalam menghadapi tantangan pasca pandemi. Karena salah satu dampak dari pandemi ini adalah membawa dampak positif maupun negatif bagi lingkungan pendidikan, terutama bagi perkembangan teknologi bagi peserta didik dan juga bagi tenaga pendidikan. Teknologi ini terus terang itu mempengaruhi semua cara berpikir dan cara bertindak kita. Bahkan cara berperilaku kita itu dipengaruhi oleh teknologi sekarang ini. Sehari saja, bukan sehari ya, 1 jam saja kita tidak menggunakan teknologi, seakan-akan dunia ini menjadi sangat terbatas dengan penggunaan teknologi. Teknologi ini pada satu sisi memberikan manfaat yang sangat baik bagi kehidupan kita, termasuk pada dunia pendidikan kita dimudahkan untuk komunikasi, namun pada sisi lain juga memberikan dampak negatif yang justru juga lebih banyak bagi kita dan juga bagi peserta didik terutama. Ini yang kami rasakan langsung di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan menengah, karena kami juga berada di salah satu pondok di Muhammadiyah. Kami merasakan betul bagaimana dampak
negatif dari teknologi yang luar biasa. Kami pernah melakukan razia terhadap handphone anak-anak pada tahun yang lalu. Ternyata setelah kami cek konten yang diakses oleh anak-anak hampir setiap hari, itu konten yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan juga nilai-nilai yang diajarkan oleh ajaran Islam. Ini nyata yang kami lihat. Dari 80% dari 80 handphone yang kami sita, ada sekitar 25 sampai 30 handphone itu yang kontennya adalah, mohon maaf, kontennya adalah pornografi. Ini sudah meracuni pikiran-pikiran anak-anak kita. Bahkan perilaku, belum lagi kontennya tentang game, tentang judi, dan lain sebagainya, itu sudah menjadi bagian dari anak-anak kita sekarang ini. Nah, apa yang kemudian menjadi tugas kita bersama, terutama bagi kita yang berada dalam lingkungan pendidikan Islam. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan pendekatan kepada anak-anak kita dan juga kita sebagai orang tua, pentingnya literasi teknologi. Jadi bahwa teknologi itu adalah bagian dari kehidupan kita yang memang tidak bisa kita hindari. Pada sisi lain, bagaimana pemanfaatan teknologi itu secara baik dan positif, supaya digunakan pada aspek-aspek yang dapat menunjang untuk tercapainya tujuan pendidikan. Ini penting bagi semua kita, baik kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai orang tua, sebagai apapun bagi kita, perlu memberikan pentingnya literasi teknologi bagi bagi mahasiswa, bagi pendidik, bagi peserta didik, dan juga bagi masyarakat kita. Jangan sampai teknologi yang seharusnya kita gunakan untuk memudahkan proses pembelajaran kita justru digunakan pada aspek-aspek yang tidak baik. Dan ini masif bagi anak-anak kita. Terus terang di lingkungan pendidikan, di pendidikan menengah, itu banyak sekali fenomena-fenomena yang kita lihat di kalangan peserta didik. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan sebagai pendidik adalah pentingnya menjadikan diri kita sebagai sebagai role model, sebagai contoh teladan yang baik bagi peserta didik, bagi mahasiswa, bagi masyarakat, bagi siapapun. Karena di dalam bukunya Profesor Dr. Muhammad Syafi'i Antonio menyampaikan bahwa salah satu krisis yang menimpa bangsa Indonesia ini adalah disebabkan karena terjadinya krisis keteladanan. Guru tidak bisa lagi menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya, dosen tidak bisa lagi menjadi teladan yang baik bagi mahasiswanya, pemimpin tidak bisa lagi menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dan rakyatnya. Ini terjadi krisis keteladanan. Maka sekali lagi kita perlu menjadi role model bagi siapapun dimanapun kita berada. Jadi penting sekali. Bahkan ini salah satu keberhasilan pendidikan Rasulullah itu adalah menjadikan dirinya sebagai role model. Salah satu di antaranya adalah sedikit bicara, banyak berbuat. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah perlu dilakukan ada pengawasan. Ada pengawasan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh semua pihak. Tidak hanya guru di sekolah, tidak hanya dosen di kampus melakukan pengawasan terhadap anak-anak kita, tapi harus menyeluruh dan semua pihak yang ada dalam sistem pendidikan kita harus bersatu untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak kita, termasuk di lingkungan masyarakat. Ketika ada pengawasan, tidak ada pengawasan bagi anak-anak dan peserta didik kita, maka mereka akan menjadi generasi yang, mohon maaf ya, dalam tanda kutip menjadi liar.
Kita lihat fenomena yang terjadi sekarang ini kan anak-anak tawuran di mana-mana. Karena apa? Tidak ada pengawasan dari orang tua dan juga lingkungan masyarakat di sekitar. Sehingga fenomena tawuran antar pelajar, tawuran antar kampung, tawuran antar pemuda itu sering terjadi dalam kehidupan kita, terutama di bulan Ramadan ini. Maka sekali lagi, kalau kemudian semua sistem pendidikan kita, apakah itu orang tua, kemudian guru, masyarakat, dosen, termasuk pemerintah mengambil bagian untuk melakukan bersama-sama, membangun kepedulian terhadap anak-anak kita, maka akan tercipta suasana yang bagus. Termasuk juga, Bapak dan Ibu semua, pentingnya juga pengawasan bagi anak-anak kita. Ketika kita memberikan fasilitas apapun kepada anak-anak kita, perlu ada pengawasan yang berkelanjutan. Tidak boleh misalnya ada anak yang kemudian handphonenya memiliki password yang tidak diketahui oleh orang tua. Maka orang tua harus melakukan pengawasan yang ketat kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka justru memanfaatkan fasilitas yang diberikan itu dengan cara-cara yang tidak baik, yang kemudian mengarahkan anak-anak kita kepada hal-hal yang tidak baik. Saya kira itu yang perlu upaya-upaya serius yang bisa kita lakukan di dalam menghadapi tantangan terutama pada era revolusi industri 4.0 ini pasca pandemi. Kita perlu melakukan sekali lagi ada kepedulian yang luar biasa bagi kita di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi saat ini. Kalau saja semua sistem pendidikan itu, komponen yang ada dalam pendidikan, semuanya mengambil bagian, insya Allah hal-hal yang negatif yang menjadi kekhawatiran bagi kita dapat kita atasi bersama. Saya kira demikian dari penyampaian saya. Nanti bisa kita pertajam lagi dengan diskusi-diskusi yang mendalam. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Khairuddin atas penyampaian materinya. Jadi menarik bahwasanya sekarang tantangan yang terpenting dalam lembaga pendidikan itu adalah perkembangan teknologi, yang dimana ada positif dan ada juga negatifnya. Sampai disampaikan tadi ada krisis keteladanan. Inilah yang menjadi positif dan negatif juga dari adanya perkembangan teknologi dengan lewat adanya masa pandemi tersebut. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Elium Fariha, MPD, untuk menyampaikan materinya untuk diskusi kali ini. Mohon bisa menyampaikan kurang lebih 15 menit kepada Ibu, kami persilakan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor maupun Bapak Ketua dari 7 institut sekolah Islam. Yang saya hormati pula Bapak MPDI yang sudah memberikan pengantar pada kegiatan diskusi sore hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Mansur dan Bapak Dr. Khairuddin MA sebagai narasumber. Secara khusus Bapak moderator dari IAIN Bima. Dan yang saya hormati pula para hadirin yang sudah mengikuti Zoom pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah
membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang seperti sekarang ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada kali ini saya diberi kesempatan untuk berdiskusi tentang materi pendidikan Islam di masa pandemi. Kita flashback dulu. Ya, wabah COVID-19 yang terjadi pada tahun lalu, pada tahun 2020, merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya dan mengancam nyawa setiap orang. Ya, wabah ini masuk di Indonesia pada pertengahan Maret pada tahun 2020. Ya. Kemudian COVID-19 berimbas pada pendidikan yang membuat aktivitas belajar mengajar ini dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi itu dihentikan. Untuk mengurangi risiko penularan COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk memindahkan proses belajar mengajar yang awalnya bertatap muka, kemudian proses pembelajarannya secara daring. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Selain berdiam di rumah pada waktu terjadinya wabah, inilah salah satunya upaya pencegahan dari Nabi untuk menghindari dan meminimalisasi penularan wabah antara yang sehat maupun yang sakit. Sesuai dengan sabda Rasulullah, janganlah yang sakit dicampur barukan dengan yang sehat. Kemudian melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat memanfaatkan handphone maupun laptop dan menggunakan jaringan internet untuk memperoleh materi pembelajaran dari pendidik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Kemudian dikeluarkannya surat keputusan Presiden Mendis nomor 2021 pada tahun 2020 tentang panduan kurikulum darurat bagi madrasah untuk mendukung pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Pada masa pandemi itu ada tantangan atau problem. Di sini ada 4 problem. Yang pertama yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Tadi sudah dijelaskan dari Bapak materi narasumber yang sebelumnya, ada sisi negatif dan positifnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sisi negatifnya. Keterbatasan sarana dan prasarana. Adapun ketidakmerataan ekonomi masyarakat cukup menyulitkan siswa maupun mahasiswa. Pasalnya, kegiatan ini dilakukan secara daring dan mengharuskan siswa ini memiliki perangkat gawai atau komputer atau laptop yang memadai. Kemudian harus mempunyai kuota internet. Di samping itu juga kemampuan masyarakat yang minim. Jadi tidak kaya semua, tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan selama pembelajaran daring. Maka dari itu sangat meresahkan bagi kita sebagai tenaga pengajar karena kegiatan proses belajar mengajar ini akan terhambat. Dan kegiatan belajar ini seolah hanya formalitas saja. Kemudian poin yang kedua yaitu penguasaan teknologi yang masih rendah. Baik guru maupun dosen ini harus dituntut bisa menguasai teknologi seperti menggunakan Google Meet, Zoom, Google Classroom, dan lain sebagainya. Tetapi tidak semua dosen maupun guru atau tenaga pendidik yang lain menguasai teknologi tersebut. Begitu juga sebaliknya, mahasiswa maupun siswa itu hampir sama dengan yang apa dialami oleh guru maupun dosen. Poin yang ketiga yaitu kurangnya keefektivitas belajar mengajar. Sebagaimana kita ketahui bahwa profesi guru atau dosen ini tidak akan tergantikan oleh teknologi maupun orang tua. Dalam proses belajar mengajar langsung atau tatap muka, ada materi pendidikan Islam, contohnya. Contohnya dalam pendidikan Islam ini ada praktek sholat. Maka dari itu, kalau praktek sholat diajarkan secara daring, otomatis tidak akan efektif ketika pembelajaran daring. Jadi tidak mengetahui
keefektivitasnya. Kemudian poin yang keempat, tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Tidak semua siswa maupun mahasiswa ini ketika pembelajaran daring itu menangkap semua materi yang disampaikan oleh guru atau dosen. Dikarenakan dilihat dari segi gaya belajarnya saja, mahasiswa maupun siswa ini ada yang punya gaya belajar visual, audiovisual, dan kinestetik. Jadi tingkat pemahaman para siswa maupun mahasiswa itu berbeda-beda. Next. Upaya lembaga pendidikan Islam di masa pandemi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, usahanya apa ketika pandemi pada tahun lalu itu? Yang pertama itu belajar atau bekerja dari rumah. Ini dikhususkan bagi yang berzona merah atau berzona orange, ya harus belajar atau bekerja dari rumah. Adapun ketika kota tersebut berzona hijau, boleh dilaksanakan tatap muka asalkan mematuhi protokol kesehatan. Dan ketika pembelajaran itu nanti bergantian, tidak semuanya masuk ke dalam kelas, waktunya berbeda-beda. Poin yang kedua yaitu adaptasi pembelajaran. Keputusan pemerintah pada tahun lalu itu terasa mendadak. Jadi yang awalnya tatap muka, kemudian daring, jadi kesiapan antara peserta didik dan tenaga pendidik itu tidak siap, khususnya yang di pelosok desa. Jadi tidak mempunyai sarana prasarana yang pas. Kadang ada yang tidak mempunyai laptop, handphone. Ya, kita dituntut untuk membeli laptop, membeli handphone. Padahal perekonomian tadi ya sangat sulit ketika pandemi, banyak pekerja yang dipulangkan, tidak boleh bekerja gitu. Maka dari itu ini adanya proses adaptasi pembelajaran. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Sebagai tenaga pendidik, kita harus dituntut menjadi tenaga pendidik yang kreatif dan inovatif. Harus bisa, contohnya harus bisa membuat video pembelajaran. Yang awalnya tatap muka, kita dituntut untuk membuat video pembelajaran. Yang awalnya kita tidak bisa menggunakan aplikasi media pembelajaran, kita harus bisa menggunakan aplikasi media pembelajaran. Ya, tujuannya apa? Agar dapat menumbuhkan motivasi siswa atau mahasiswa, sehingga mahasiswa itu bisa berpikir kritis, kreativitas, dan memicu daya nalar mereka. Poin yang keempat, yaitu kebijakan pemerintah. Pada tahun 2020, dari pemerintah, khususnya lembaga pendidikan, Dirjen Islam, itu memberi bantuan kepada LPQ. LPQ itu Lembaga Pendidikan Quran, kemudian Madrasah Diniyah Ta'limiyah, khususnya, kemudian pesantren, memberikan bantuan khusus untuk bantuan COVID atau bantuan operasional COVID. Ya. Jadi pemerintah itu sangat mementingkan pendidikan Islam. Nah, program bantuan itu bertujuan untuk mengulang dukungan dan partisipasi masyarakat dan bersama menguatkan pendidikan Islam. Jadi pemerintah itu berupaya agar pendidikan Islam tetap dilaksanakan ketika pandemi. Ya. Ini khusus di pesantren. Jadi di pesantren itu pembelajarannya itu tidak daring, tetapi dilaksanakan dengan tatap muka asal memenuhi protokol kesehatan. 9 protokol kesehatan. Yang pertama, membentuk gugus tugas percepatan. Kemudian memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan. Kemudian aman COVID dibuktikan dengan surat dari petugas kesehatan. Itu dari sisi santrinya, kemudian dari sisi ustadzahnya, kemudian dari kiainya. Kemudian menghimbau kepada para santri tidak ganti-ganti pakaian, tidak ganti dengan buku. Jadi harus memiliki peralatan pribadi. Yang
poin 7 dan 8 ini hampir sama. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eli telah menyampaikan materinya. Yang terpenting, inti dari penyampaian beliau adalah bahwa dalam keadaan pandemi itu kita mengalami kendala-kendala. Salah satunya itu baik sarana prasarana, kesiapan dari pendidik, dan kesiapan dari peserta didik, sehingga pendidikan itu malah mengalami penurunan akibat dari hal itu. Namun berkembangnya waktu, masyarakat sudah mulai terbiasa walau ada sedikit kendala dan sebagainya. Kembali lagi, mohon maaf tadi saya lihat ada Pak Dr. Mansur. Betul. Pak Dr. Mansur. Halo. Oke, mungkin bisa kita mulai untuk sesi diskusi Bapak Ibu sekalian. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Dan apabila ada yang perlu dibahas, bisa juga lewat group setting. Ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Ibu sekalian terkait materi yang didiskusikan pada hari ini? Halo, apakah ada pertanyaan? Halo, bisa dengar suara saya? Kecil. Sambil menunggu mungkin Pak Arif, saya usul. Silakan Pak. Usulan saya sebelum mungkin sambil menunggu teman-teman yang bertanya, saya kira perlu difokuskan gitu, difokuskan setiap diskusi yang disampaikan supaya terarah diskusi kita. Misalnya di pendidikan Islam itu pada aspek yang mana yang kemudian bisa kita ambil. Apakah misalnya terkait dengan guru atau peserta didik atau pada aspek-aspek yang lebih spesifik. Termasuk ini saya kira diskusi tentang pendidikan Islam di masa pandemi, saya kira pandeminya sudah lewat gitu. Ya tinggal bagaimana kita menghadapi pendidikan Islam ke depan. Bagaimana pendidikan Islam ini menjadi roh bagi pendidikan yang lain. Jadi ini yang penting yang untuk ke depan ini pendidikan Islam itu menjadi roh terutama lembaga pendidikan Islam. Karena saya melihat sekarang ini terus terang tren untuk memasukkan orang tua memasukkan pendidikan anaknya di lingkungan di sekolah-sekolah pendidikan Islam itu cukup tinggi saya lihat, termasuk di Bima. Tinggal bagaimana penataan secara internal terkait dengan pelayanan, peningkatan mutu, fasilitas yang ada dalam lingkungan pendidikan Islam itu yang perlu ditingkatkan kembali, termasuk mutu dari guru-guru dan pembinanya. Itu yang perlu didorong sehingga kampus-kampus yang ada saya kira perlu menginisiasi, termasuk Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima dengan banyak doktornya perlu melakukan inovasi-inovasi lah terhadap lingkungan pendidikan Islam
sehingga menjadi lembaga pendidikan yang utama, pilihan utama bagi peserta didik di masa-masa yang berikutnya. Itu sekedar penyampaian dari saya, Pak Farid. Baik, Terima kasih. Pak Dokter, terima kasih. Insya Allah nanti di minggu berikutnya akan ada tema yang lain, Bapak Ibu sekalian, kita diskusi pendidikan ini. Pada hari ini kita memfokuskan hanya pada masa pandemi, baik dari aspek pendidik maupun dari peserta didik ataupun sarana dari sekolah itu sendiri selaku penyelenggara kegiatan pembelajaran. Kembali lagi mungkin Pak Dr. Mansur sudah bisa dengar? Oke. Ada Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya? Silakan, kami persilakan. Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand tentang tematik yang disampaikan oleh pemateri. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang diskusi hari ini? Untuk link Zoom-nya, untuk link absensi Bapak Ibu sudah kami sampaikan. Sudah disampaikan di lewat grup chat, silakan bisa diisi untuk link absensinya. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu sekalian? Wah, sepertinya tematiknya ini nih. Ya, Halo, Pak. moderator ya, bisa bertanya ya. Oke, silakan kepada siapa dan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, kenalkan nama saya Hafid. Ya. Sedikit saya beberapa narasumber atau pemateri. Ya, ini saya spesifikkan saja kepada Bapak Doktor pemateri kedua ya, kalau nggak salah. Pak Herud, ya, terkait dengan materinya, langsung saja bahwa terkait materinya atau penyampaiannya terkait dengan kontrol kepada anak-anak, ya. Pertanyaannya, apakah ada solusi lain terkait dengan kontrol? Yang pertama itu ngecek setiap saat atau menit. Contoh kecilnya dalam 1 minggu atau 1 bulan ya kita kontrol apa-apa yang harus dilakukan oleh peserta didik ataupun anak. Apakah tidak terlalu ada tekanannya dari pihak orang tua kepada anak? Apakah tidak ada solusi lain, tidak ada cara lain untuk kontrol terhadap anak? Ya, mungkin seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Baik, Pak Hairudin, ini yang ditanyakan tentang tadi bagaimana tadi konsep tadi Bapak Dokter menyampaikan bahwa kita harus mengontrol anak itu setiap saat. Namun apakah itu akan merasa jadi sebuah solusi atau ada solusi lain? Ya. Karena dirasa oleh apakah akan mengakibatkan tertekan anak itu ketika kontrol orang tua terlalu ketat sekali. Apalagi sekarang banyak sekali anak-anak yang membangkang kepada air. Silakan. Ya, baik. Ini di tempat saya hujan, jadi tidak terlalu kedengaran, tapi dengar tapi tidak terlalu jelas ya. Terkait dengan pendidikan ini kan yang pertama punya tanggung jawab besar itu orang tua. Jadi orang tua itu yang paling utama punya tanggung jawab besar terhadap pendidikan anak, dan memulai pendidikan itu adalah dari lingkungan keluarga, orang tua. Di samping ada kontrol atau pengawasan itu adalah bentuk tanggung jawab kita. Jadi kalau anak-anak
maka tidak kita melaksanakan tanggung jawab kita secara baik dan benar terhadap apa yang diberikan Allah terhadap kita. Di samping ada kontrol yang ketat, saya kira kontrol itu tidak hanya tiap 1 pekan ya. Bahkan kalau kita merasa mencintai peserta didik kita, ya kontrolnya paling tidak setiap hari. Misalnya di lingkungan pondok, misalnya seperti yang disampaikan Ibu narasumber tadi, setiap waktu sholat anak-anak dikontrol, siapa yang tidak ada, kemana dia pergi, izin sama siapa. Ini adalah sekali lagi adalah bentuk tanggung jawab terhadap anak-anak. Di samping juga ada kontrol dari kita, ada ya kita membiasakan. Kalau dalam metode pembelajaran itu ada metode pembiasaan, sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dengan pengharapan akan menjadi kebiasaan dan karakter bagi anak-anak kita. Kita biasakan sholat, misalnya perintah sholat sejak anak-anak usia 7 tahun itu kan supaya upaya pembiasaan bagi anak-anak kita supaya terbiasa ketika mereka sudah besar. Jadi kalimat-kalimat yang baik yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, di samping itu juga ada upaya lain yang bisa kita lakukan sebagai pendidik adalah ini upaya yang luar biasa Bapak-bapak, kalau bisa kemudian kita lakukan. Dan itu mungkin jarang di antara kita yang melakukan doa. Artinya kan ada keteladanan tadi yang pertama, kemudian yang kedua adalah pengawasan, yang ketiga adalah pembiasaan, yang keempat itu adalah ya senantiasa berdoa. Kalau ada guru mulia, dosen yang mulia itu ketika misalnya ada yang mendoakan murid-muridnya, walaupun tidak disebutkan secara spesifik ya, tapi paling tidak secara umum anak-anak didiknya didoakan. Saya kira ini upaya-upaya yang bisa kita lakukan dalam menghadapi ini. Terus terang tantangan yang kita hadapi ini Bapak dan Ibu semua, ini luar biasa. Jadi bukan tantangan-tantangan biasa. Kalau kita bandingkan dengan dulu, anak-anak kita bilang A ya A gitu kan. Kalau sekarang ini anak-anak kita bilang A malah Z gitu, bukan B dia bilang. Ini saya kira perlu keseriusan dari semua komponen yang ada dalam menghadapi tantangan-tantangan di era terutama di digitalisasi yang luar biasa, membawa dampak positif di satu sisi, tapi juga di sisi lain juga dampak negatifnya juga jauh lebih banyak. Taburan misalnya itu kan awal mula berasal dari WA misalnya, dari Facebook, yang kemudian ya berakhir dengan tawuran dan lain sebagainya. Ya dampak positifnya juga banyak. Tapi yang kita lihat di sini adalah dampak negatifnya juga akan lebih. Saya kira itu yang penting ya. Ada usaha yang perlu kita lakukan secara serius terhadap anak-anak kita. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hael. Jadi ini tergantung kondisional Bapak Ibu ya. Melihat anak itu bahwasanya ada tindakan yang mungkin dirasa orang tua itu baik, dan terkadang juga ada yang perspektif anak itu juga tidak baik. Namun upaya semua itu dilakukan agar pendidikan yang tidak inginkan kita terhadap anak itu tercapai. Mohon maaf, ini ada Pak Muhammad Kazmi. Monggo Pak, ada yang mau sampaikan? Oke Pak, makasih Pak. Saya pikir apa yang kita diskusikan hari ini adalah sesuatu yang sangat menarik sekali. Tentu ketika kita berbicara tentang bagaimana proses-proses pembelajaran pada masa pandemi, ya kita fokus ke masa pandemi. Tentu ketika menggunakan aspek-aspek digitalisasi dan sebagainya pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan tentu ada aspek-aspek yang lain yang mungkin tidak tercapai. Bisa saja misalnya aspek tujuan pendidikan belum tercapai dengan baik, kemudian aspek pendidik yang belum mampu menguasai secara maksimal penggunaan teknologi, kemudian murid belum mampu menggunakan gadget misalnya disebabkan karena faktor dana atau faktor kondisi di mana mereka berada, misalnya faktor jaringan dan sebagainya.
kemudian media pembelajaran yang menggunakan mungkin biaya yang sangat mahal. Artinya dari berbagai aspek itu mungkin ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi sebenarnya yang kita ingin tarik dari pembelajaran di masa pandemi ini adalah sebuah kombinasi yang menarik kita lakukan adalah pembelajaran. Kan kita pernah di dunia masa normal, di mana di dunia masa normal itu adalah masa di mana proses pembelajaran yang dilakukan normal-normal saja. Namun ketika memasuki masa pandemi adalah masa di mana proses pembelajaran itu dilakukan secara digital. Dan disinilah sebenarnya benang merah yang perlu kita tarik adalah di masa era new normal ini, bagaimana agar seorang pendidik itu dan ataupun siapapun itu pendidik, khususnya di sekolah, bagaimana mereka bisa mengkombinasikan sebuah model pembelajaran masa normal dengan masa pandemi itu sehingga melahirkan sebuah inovasi-inovasi baru dalam aspek digital sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Disinilah sebenarnya yang harus kita lakukan sebuah modifikasi, kita lakukan sebuah penelitian, riset, kemudian riset kita yang kita lakukan itu bisa melahirkan sebuah pendampingan atau pendampingan terhadap masyarakat, pendampingan terhadap guru itu sehingga bisa melahirkan sebuah bisa mengaplikasikan daripada inovasi-inovasi pembelajaran yang kita lakukan itu. Apakah pada aspek pendekatan pembelajarannya kah, ataukah apakah pada aspek model-model pembelajarannya kah, ataukah pada aspek metodologi pembelajarannya yang diikat dengan pendekatan teknologi misalnya. Karena masa pandemi itu adalah masa di mana kita sudah melaluinya dan kita sudah tahu arahnya ini. Tapi yang paling menarik sebenarnya ini kita kaji adalah di masa new normal ini. Dan tidak menutup kemungkinan di antara kita ini yang hadir di sini ada sesuatu trik-trik yang pernah dilakukan atau ada upaya-upaya yang pernah dilakukan untuk mengkombinasi hal-hal tersebut di pembelajaran di masa pandemi dan pembelajaran di masa normal itu dan melahirkan sebuah pembelajaran yang adaptif di era new normal yang di mana saat ini orang sudah bertatap muka. Terkadang ketika misalnya tiba-tiba banjir, contoh misalnya di Makassar. Kemarin waktu banjir, langsung 1 minggu orang tidak sekolah. Karena sudah pengalaman di era pandemi. Banjir hampir 3 minggu hujan di Makassar, akhirnya wali kota menginstruksikan belajar di rumah. Dengan adanya instruksi itu adalah artinya orang tidak kaget lagi. Dan tidak menutup kemungkinan ke depan akan ada semacam itu yang tiba-tiba instruksi dari pemerintah mau belajar di rumah. Dengan adanya kesiapan yang dilakukan oleh guru, dosen dan sebagainya, maka itu tidak menjadi lagi sebuah tanda kutip kekagetan dan sebagainya dan tetap proses pembelajaran tujuan pendidikan itu bisa tercapai dengan baik. Mungkin itu Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi pandemi ini merubah paradigma baru Pak Ibu ya. Di awalnya kita dari luring menjadi daring. Itu dalam hal ini dalam konteks pembelajaran pun mengalami perubahan juga. Yang awalnya orang lebih suka pada tatap muka, sekarang sudah mulai harus melakukan aktivitas secara daring. Yang pada dalam hal ini secara inovasi itu mengalami perkembangan. Kesiapan kita kembali lagi kesiapan. Supaya kita ini aja kita menikmati produk dari pandemi ini masih banyak yang terkendala, baik dari segi jaringan, internet dan lain sebagainya. Jadi itulah yang menjadi hal yang menarik untuk pembahasan diskusi ini. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya? Tinggal mungkin sedikit lagi, mungkin ketika kita mengadaptasi semua ini, apakah di masa pandemi atau model-model pembelajaran atau materi pembelajaran, tinggal mungkin yang perlu diperkuat di sini adalah penanaman nilai-nilai ta'dib ya, penanaman nilai-nilai ta'dib terhadap anak didik, terhadap penggunaan semua media, terhadap penggunaan semua sarana prasarana yang akan digunakan oleh siswa itu. Artinya maka disinilah sebenarnya konsep Islam sebagai konsep pendidikan Islam sebagai salah satu disiplin ilmu, bahwa bagaimana agar nilai-nilai pendidikan Islam itu bisa terinternalisasi di dalam penggunaan media, di dalam penggunaan gadget, penggunaan teknologi itu.
Sama halnya ketika misalnya seorang guru mengajarkan ilmu matematika, ilmu ekonomi dan sebagainya, transfer knowledge-nya itu aspek kognitifnya itu mereka bisa mencapai misalnya nilai A, nilai 9, nilai 8 dan sebagainya. Tapi aspek-aspek pada penanaman nilai-nilai ta'adib di dalam konsep pendidikan Islam itu yang harus digenjot, itu yang harus ditingkatkan dan memang memerlukan sebuah inovasi baru bagaimana kita bisa melahirkan konsep penanaman nilai-nilai ta'adib terhadap anak-anak yang menggunakan gadgetnya di sekolah, dan ini bisa menjadi sebuah bahan penelitian, dan ketika terjadi hasil penelitian yang bagus dan itu bisa ditawarkan di masyarakat. Dan sebenarnya inilah mungkin yang perlu kita diskusikan secara bersama-sama dengan berbagai perguruan tinggi ataupun di dunia akademik itu. Mungkin itu Pak. Iya. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Ini kita masih di jam 17.21 Bapak Ibu. Kita akan tutup kegiatannya di jam 17.30 Pak, di wilayah kita sudah mulai mendekati untuk kita. Jika ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu sekalian. Tapi ini menarik Bapak Ibu ya. Jadi penggunaan, jadi konsep Islam itu bukan hanya pada pendidikan, tapi religiositas, lalu dari konteks edukasi perilaku itu sangat membantu, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi. Apalagi sekarang Islam menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kesadaran anak dalam pemanfaatan teknologi yang kita harapkan. Biar tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, ada banyak taburan dan sebagainya, malah memanfaatkan teknologi dengan cara yang tidak sesuai dengan harapan kita, yakni harusnya untuk belajar, malah dipakai untuk kegiatan yang negatif. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Harusnya ini menarik nih, karena ini masalah pandemi yang sudah kita lewati. Apakah ada yang bertanya? Mohon izin moderator dari bisa kami ikut nimbrung untuk terkait dengan diskusi ini. Monggo Pak, Ya. mari. Diskusi dengan saja Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salam ala rasulillah. Allahumma salli bismillah alaihi ahmabad. Yang kami hormati, kami muliakan seluruh narasumber yang hadir pada kali ini. Yang terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Moderator memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan tanggapan terkait dengan diskusi bertema pendidikan Islam dalam masa pandemi. Kalau saya, poin pertama yang saya ingin sampaikan adalah paradigma terkait dengan lembaga tinggi perguruan tinggi Islam pada masa pandemi. Sepertinya ini kurang yang dibahas tadi ini teman-teman dari para narasumber. Jadi konteks yang saya mau angkat pertama adalah bagaimana terkait dengan relasi kebijakan negara terkait dengan perguruan tinggi Islam pada masa pandemi. Nah, itu mungkin menjadi stressing yang perlu menjadi greget ya, supaya bisa ada kita bawa poin untuk diskusi ini. Kalau kita berbicara tentang ya pendidikan, maka ada 4 hal yang perlu menjadi pertimbangan, khususnya di perguruan tinggi PTKI, perguruan tinggi Islam atau PTKIS. Pertama adalah aspek regulasi, kebijakan. Apakah ada paradigma bergeser pada masa pandemi? Yang kedua adalah aspek tata kelola. Yang ketiga adalah aspek anggaran, budgeting. Yang keempat adalah aspek sarana prasarana. Yang kelima adalah aspek akses. Ya, ini perlu menjadi stressing, dilihat kembali ya. Apakah pada masa pandemi ini berdampak positif kepada perguruan tinggi atau justru berdampak negatif? Mungkin ada perguruan tinggi yang dilikuidasi prodinya karena sudah habis masa prodinya karena tidak ada mahasiswa. Tidak ada mahasiswa berarti tidak ada budget untuk yang perguruan tinggi. Jadi ini yang mungkin kita mau stressing dari aspek ya manajemen, dan saya tawarkan kepada 4 narasumber ini bagaimana posisi relasi kebijakan-kebijakan negara pemerintah
terkait dengan keberadaan perguruan tinggi Islam di masa pandemi, agar menjaga keeksis perguruan tinggi Islam ini sebagai salah satu sistem pendidikan yang diakui oleh negara. Yang beberapa kita lihat tentunya juga perguruan tinggi swasta pada masa pandemi banyak yang gulung tikar. Akreditasinya menurun karena sarana prasarannya tidak bisa memungkinkan. Ini yang mungkin perlu kita elaborasi oleh 4 narasumber. Jadi terutama juga ini juga yang mungkin menjadi kebijakan negara terkait dengan anggaran, Pak. Ya kalau kita ada 14 perguruan tinggi Islam di Sulawesi, itu sama anggarannya satu dari Unhas saja, Pak. Ya, jadi 14 perguruan tinggi ya Islam swasta itu anggarannya hanya sama satu perguruan tinggi Universitas Hasanuddin. Nah, ini kebijakan negara tidak berpihak kepada perguruan tinggi Islam yang notabene pada masa pandemi kurang terperhatikan. Ya, mungkin ini yang bisa dielaborasi oleh perguruan tinggi yang sempat hadir menjadi narasumber untuk kali ini. Yang kedua adalah terkait dengan pengaruh IT. Ya, di dalam kitabnya yang kita sering ta'lim al-maddatu al-tariqatu khair ahammu minal maddah. Ya, strategi itu akan lebih bagus daripada materi. Kemudian at-tariqatu aham ya al-mudarrisu ahammu minat tariqah. Guru itu atau dosen lebih bagus daripada strategi. Kemudian ruhul mudarris ala kulli syai'. Ya, ruh guru, spirit dosen itu lebih bagus, lebih efektif ketimbang yang lain. Saya kira di masa pandemi ini perlu kita lihat, Pak. Output perguruan tinggi itu ketika masa pandemi, ya apa selesai 3,5 tahun, ya kualitas pembelajarannya meningkat karena ada gap antara dosen dengan mahasiswa karena berbeda alam begitu. Sebelumnya tatap muka, ada tatap muka face to face, tapi pada masa pandemi itu jauh dibatasi. Oleh karena itu ini mungkin juga menjadi perlu digali oleh 4 narasumber ini. Apakah ketika pandemi output mahasiswa kita bagaimana literasi Qur'annya, pemahaman keagamaannya. Coba ini kan katakanlah dosa ya, kendala besar perguruan tinggi ini satu adalah kekerasan seksual, yang kedua adalah adanya tawuran, bullying, tadi kekerasan verbal, yang ketiga adalah intoleransi. Ya, ini mungkin menjadi penyebab dan salah satu juga dengan adanya pandemi. Ya, itu yang kami menjadi poin pada pertemuan kali ini, diskusi ini. Kami berharap 4 narasumber bisa menggali dari aspek regulasi, aspek tata kelola, aspek anggaran, aspek sarana prasarana pada masa pandemi ini terkait dengan keberadaan perguruan tinggi. Mungkin juga di antara pemateri-pemateri yang ada ini mungkin akibat pandemi ini mahasiswanya kurang, budgetnya kurang, sehingga nilai akreditasi institut itu menurun. Itu dampak bagian dari pandemi. Saya kira itu yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji, Pak Umar ya telah menyampaikan tanggapannya. Ini menarik bagi para narasumber ini. Kalau tadi pembicaraan bahas masalah pendidik di tingkat satuan pendidikan, nah sekarang di perguruan tinggi bagaimana nih? Ini menarik nih. Apakah kita dalam konteksnya regulasi, lalu konteksnya anggaran, lalu konteks dari budgeting, sastra, dan ini yang cukup menjadi momok pada saat masa pandemi, di mana malah proses pembelajaran kita malah apakah mengalami peningkatan atau malah menurun. Terlebih lagi kegiatan daring itu kan butuh peralatannya sebagai yang perlu harus disiapkan. Nah, itulah menjadi persoalan yang cukup menarik ketika kita berhadapan dengan konteks perspektif dari perguruan tinggi. Kepada para narasumber mungkin silakan bisa memberikan tanggapannya. Mungkin siapa yang duluan ingin menyampaikan tanggapannya, Bapak Ibu? Ya, Pak saya singkat saja. Silakan Pak Hayat. Yang pertama bersyukur ini PT KIS masih bisa bertahan.
ya bersyukur ini dengan keadaan yang sangat terbatas sehingga teman-teman di PT KIS masih bisa bertahan. Kalau kita bicara tentang terus terang ya perlakuan pemerintah terhadap PT KIN sama PT KIS itu jauh sekali. Ada perlakuan diskriminasi yang memang kita rasakan dari aspek terutama dari aspek pembiayaan. Kalau perbedaan antara PT KIS sama PT KIN itu ketika kita diberikan bantuan fasilitas sarana prasarana, kalaupun dapat ya syukur, tapi selama ini ya banyak yang didapat. Kalaupun dapat itu juga yang disunat juga banyak gitu. Sehingga kadang kasihan itu PT KIS, tapi kita bersyukur bahwa PT KIS ini adalah salah satu benteng pertahanan. Salah satu benteng pertahanan umat Islam ketika kita berhadapan dengan tantangan-tantangan yang kita nanti untuk lebih detail perlu didiskusikan bersama dengan pimpinan terkait dengan regulasi-regulasi yang ada. Kemudian yang kedua, terkait dengan yang paling penting dari strategi, dari metode, itu adalah guru. Kemudian dari guru itu ada spirit yang memang harus dibangun. Dulu pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat maupun pada masa tabi'in, ya tidak terlalu banyak cara metodologi pendekatan yang dipergunakan tidak terlalu banyak, tapi bisa melahirkan generasi-generasi yang golden generation. Sekarang ini kita justru dengan fasilitas sarana pengembangan keilmuan yang banyak, tapi dari aspek dari aspek spiritualitas, moralitas dari anak-anak justru tidak terlalu bagus dengan hasil yang kita lihat sekarang ini. Maka pada kesempatan ini ya saya mengajak kita semua sebagai dosen, sebagai guru, sebagai apapun kita lebih banyak mawas diri lah terhadap keadaan anak didik dan mahasiswa kita saat ini. Ya dengan keadaan yang luar biasa ini, maka menjadi evaluasi yang mendalam bagi kita supaya kita lebih banyak membina pada aspek-aspek moralitas, pada aspek spiritualitas maupun juga pada aspek-aspek yang lainnya. Itu yang paling penting. Karena terus terang di dalam buku Sejarah Sosial Pendidikan itu sekarang mengatakan bahwa pendidikan modern ini adalah pendidikan yang paling rapuh dan keropos. Karena yang diisi itu adalah otaknya, bukan hatinya. Sehingga sarjana-sarjana yang lahir itu hanya menjadi provokator bagi kehidupan masyarakat, bukan menjadi problem solver, bukan penyelesai masalah terhadap yang dihadapi oleh masyarakat. Malah mereka menjadi provokator bagi kehidupan masyarakat. Jadi karena itu yang saya lihat, yang saya baca di dalam buku Sejarah Sosial Pendidikan Islam. Itu yang tanggapan singkat saya dari beberapa penyampaian Bapak Haji Umar tadi. Mari kita bertahan Pak. Insya Allah dengan kesungguhan, ketangguhan kita, pendidikan Islam, lembaga pendidikan Islam, insya Allah akan menjadi salah satu benteng pertahanan umat Islam. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hair atas tanggapannya. Mungkin Ibu Elin ada tambahan tanggapannya? Ya, saya akan menambahi sedikit. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Khairuddin, kalau di tempat kami, di STIT Muhammadiyah Tempurjo Ngawi, mungkin ada problem-problem banyak di kampus kami. Salah satunya keterbatasan sarana dan prasarana. Karena dari sisi mahasiswanya pun ada yang tidak mempunyai laptop. Ya, itu salah satunya yang salah satu problem yang sangat kurang. Kemudian yang kedua, ada khususnya ini saya dari pendidikan anak usia dini ya. Jadi banyak mahasiswa kami
yang dari ibu-ibu itu tidak bisa menggunakan teknologi. Ya, itu salah satu problemnya. Jadi kalau kemarin posisi daring, otomatis dari mahasiswa kami tidak bisa menggunakan teknologi. Itu salah satu problemnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bu. Pak Muhammad Azmi, mungkin ada tambahan? Oke, makasih Pak. Oke, makasih Pak. Menarik. Ada tadi tanggapan dari Pak Umar Pak Umar Yahya dari Institut Agama Islam dari Sidrap yang kira-kira bagaimana sikap atau bagaimana kira-kira upaya yang dilakukan perguruan tinggi melihat kondisi di mana perguruan tinggi kita itu menghadapi era masa pandemi. Artinya saya pikir Pak, masa pandemi ini kita sudah lalui dan banyak hal pelajaran yang kita bisa dapatkan dari situ. Persoalan tentang yang pertama adalah persoalan tentang regulasi. Kalau di perguruan tinggi swasta kan itu berbicara tentang regulasi kan, kalau pendidikan pengelolaan pendidikan di swasta kan itu kan yang mengelola itu kan artinya masyarakat ya. Kan di Indonesia kan ini yang mengelola pendidikan ada dua ya kan, pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tentu arahnya ke perguruan tinggi negeri, kemudian masyarakat arahnya ke perguruan tinggi swasta, dalam hal ini yayasan-yayasan dan sebagainya. Dan kalau saya secara objektif sih, pemerintah mungkin tidak mampu ya membiayai semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia, karena ketika minggu lalu kan kita sudah melihat bagaimana jumlah perguruan tinggi begitu banyak dan sebagainya, dari swasta dan sebagainya. Tinggal sebenarnya di sini adalah bagaimana agar pengelolaan perguruan tinggi itu bisa terkelola dengan baik dengan memaksimalkan semua potensi yang ada. Artinya dengan memaksimalkan semua potensi yang ada, potensi mahasiswa, potensi dunia usaha dan sebagainya, sehingga kampus kita itu bisa membiayai dirinya sendiri. Di samping itu juga ada bantuan pemerintah melalui tidak banyak juga sih, bisa saja melalui bantuan beasiswa, KIP dan sebagainya. Dan itulah hal-hal atau jalan-jalan yang bisa ditempuh melalui itu. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa persoalan tentang akreditasi kampus ketika kita melihat ada kemudahan. Saya melihat ada kemudahan ketika masa pandemi corona waktu itu. Khusus di Stadion Maros itu terjadi perpanjangan akreditasi disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah, karena tidak bolehnya orang bertatap muka dan sebagainya, akhirnya akreditasinya diperpanjang. Ya, inilah dampak istilah dalam bahasa tanda kutipnya itu syafaat dalam tanda kutip ya syafaat, sehingga kami tidak menyusun borang, akhirnya terpanjang otomatis. Nanti setelah pandemi ini kita secara maksimal untuk memperpanjang itu, entah dengan perguruan tinggi lain atau bagaimana. Kemudian yang ketiga yang saya ingin melihat bahwa ke depan itu sarana prasarana itu, gedung-gedung itu tidak mesti lagi tinggi dan sebagainya, tapi yang perlu dibenahi sekarang ini adalah sarana prasarana yang bernuansa digitalisasi. Ke depan itu Sidrap misalnya Maros atau Sidrap dan sebagainya tidak menutup kemungkinan dia punya mahasiswa di luar, tidak menutup kemungkinan misalnya Sidrap punya mahasiswa mungkin di Maros ataukah di Makassar ataukah di mana, dengan syarat apabila aspek digitalisasi kampus itu berjalan dengan baik. Tapi kalau pembelajaran masih menggunakan WA, pembelajaran masih menggunakan aplikasi yang sifatnya sederhana, itu tidak mungkin kita bisa mendapatkan mahasiswa yang begitu jauh dan sebagainya. Tapi dengan adanya pembenahan sarana prasarana kampus di aspek digitalisasinya misalnya bisa diperkuat, maka tidak menutup kemungkinan akibat daripada pandemi corona yang pelajaran yang kita dapat dari masa pandemi ini, tidak menutup kemungkinan kampus kita akan berbenah untuk menuju semua aspek-aspek yang ada di kampus itu terbenahi dengan aspek digitalisasinya. Dan saya pikir disitulah investasi biaya yang luar biasa. Lebih mahal itu biaya ketika kita membenahi aspek digitalisasi dibandingkan membangun satu kelas, dibandingkan membangun 2 tingkat dan sebagainya. Contoh misalnya
aspek tentang siakat itu sudah berapa memang biayanya, aspek tentang mensinkronisasikan semua link-link yang ada di kampus, link komputer antara satu dengan yang lainnya, mensinkronisasikan misalnya aspek pembelajaran daring masuk ke website kampus, itu kan butuh biaya. Dan sekarang ini mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan, mahasiswa itu tidak akan bertemu dengan kita dan mereka akan belajar, mau tidak mau, mereka akan belajar lewat dunia digital itu. Karena memang masanya nih, tinggal sekarang ini yang perlu kita benahi adalah bagaimana aspek-aspek nilai takdib itu masuk ke dalam pembelajaran daring. Walaupun siswa kita itu ada di mana, walaupun mahasiswa kita itu ada di mana, di rumahnya dan sebagainya, tapi bagaimana nilai-nilai takdib dia itu masuk di dalam aspek pembelajaran daring. Karena inilah tantangan ke depan. Pasti kita akan, sekarang ini Pak, orang sudah enak ini, walaupun sudah bisa ketemu, kalau kita membagi survei, yang mana dipilih, pembelajaran daring atau tatap muka? Lebih 80% itu memilih pembelajaran daring, karena mereka sudah menikmati, tinggal cara menyajikan pembelajaran daring ini yang harus regulasi yang ketat, aturan yang ketat, misalnya antara dosen dengan mahasiswa. Ini yang selama ini kita lihat sebenarnya itu tidak ketatnya regulasi pembelajaran daring itu, sehingga tidak memaksimalkan potensi peserta didik. Karena ketika pembelajaran daring itu kita maksimalkan dengan baik, dengan aturan-aturan yang baik, dengan aturan-aturan yang ketat, dosen kita ada di Amerika, dosen kita ada di Inggris, tujuan pembelajaran tetap tercapai dengan baik. Mungkin itu aspek di situnya Pak, saya lihat. Makasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Muhammad Azmi atas tanggapannya. Jadi Bapak Ibu sedikit Pak Sarif. Oke, silakan Pak Rektor. Sebagai penutup, ini menarik sebenarnya apa yang disampaikan Pak Haji Umar tadi dari IAIDDI Sidrap tadi. Jadi memang yang menjadi fokus perguruan tinggi yang memang tidak ditentukan judul di tingkatan pematerian tadi. Memang yang tidak disinggung tadi itu terkait dengan pendidikan Islam di perguruan tingginya. Ini sebenarnya isu yang menarik karena walaupun masa pandemi ini telah lewat, tapi konsep pendidikan era pandemi itu masih tetap diterapkan di perguruan tinggi. Kaitannya dengan beberapa problem di perguruan tinggi kita, kaitan dengan minimnya sarana prasarana dan sebagainya, sehingga berimplikasi pada kekurangan mahasiswa. Nah, memang beberapa hal yang jarang didiskusikan itu memang di kurikulum kita, Pak Jumar. Nah, kalau memang mau berkompetisi terus kita ke depan itu, maka harus kita melakukan beberapa peninjauan kembali terhadap kurikulum kita. Misalnya, kami serius ini berbicara masalah ini tentang kompetensi artificial intelligence. Jadi kurikulum PAI, jadi orang bisa belajar PAI, tetapi bagaimana kecerdasan dari sisi digital itu, misalnya kita masuk era big data. Tetapi di pendidikan Islam sendiri kita masih sangat terbatas dengan referensi-referensi yang memang yang terkoneksi antara satu dengan yang lain. Nah, ini yang harus dirumuskan di tingkatan perguruan tinggi itu. Misalnya bisnis digital, data science. Nah, ini sudah digabungkan dalam kurikulum kita ke depan. Sehingga kita bisa berbicara tentang luaran kita adalah pendidik Islam, tapi kemampuan-kemampuan penguasaan data, penguasaan kecerdasan inteligensi, bisnis digital ini yang memang harus kita sisipkan di kurikulum kita, sehingga kan lahir, karena kalau kita melihat dari sisi sejarah para sahabat dulu, ini kan tidak lahir daripada pendidik Islam, tapi lahir daripada saudagar Islam. Nah, ini referensi-referensi ini yang memang yang perlu kita kembangkan di perguruan tinggi kita, sehingga ke depan alumni-alumni kita itu tidak saja dibekali dengan wawasan kontekstualitas dogmati Al-Quran dan hadis, tapi memang sudah dibekali dengan pendekatan-pendekatan yang saintifik yang melahirkan alumni ataupun mahasiswa kita yang siap terpakai di era-era 4.0 maupun 5.0 ke depan. Ini sebagai tambahan dari kami, ini bukan menggurui Pak Haji Umar dan beberapa yang lain, ini hanya sekedar sharing yang memang hal-hal ini sebenarnya kalau dikerucut ini akan menarik bagi perguruan tinggi, yang dimana kurikulum-kurikulum ini bisa menjawab tantangan dan problem Islam ke depan. Saya rasa demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor IAIN telah memberikan tanggapannya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, sekarang
mahasiswa memang untuk OBE, jadi outcome based education. Jadi kalau tidak pandai dalam teknologi sekarang tidak terpakai di masa sekarang ini. Jadi oleh karena itu perguruan tinggi mulai harus merubah dengan pola paradigma baru, walaupun awal-awalnya itu berdarah-darah, tapi bukan berarti setelah ini kita harus berdarah-darah juga, tapi memanfaatkan kelebihan itu untuk pengembangan pendidikan Islam, terutama di Indonesia. Karena waktunya sudah mulai mendekati, udah jam 17.45, kita cukup saja Pak Ibu sekalian untuk kegiatan diskusi hari ini. Semoga di minggu berikutnya diskusinya lebih menarik lagi dengan tema-tema yang menarik. Dari saya mengucapkan permohonan maaf jika ada kesalahan ataupun pelayanan kami yang kurang memadai dan mengenakan. Kami mengucapkan mohon maaf. Demikian kegiatan diskusi hari ini. Untuk sertifikatnya Bapak Ibu sekalian sudah bisa langsung terkirim ke email sebagaimana email aktif yang telah Bapak Ibu masukkan ke dalam link absensi. Mungkin itu aja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Ya, untuk kita semua. Ya, Bro. Terima kasih Pak Muhammad Azmi, Ibu Eliun, Pak Dr. Khair. Tadi Pak Dr. Mansur nggak sampai masuk-masuk, jadi ya sulit juga. Tapi udah saya sampaikan untuk mohon maaf. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Amin, amin, amin. Amin. Amin, Pak Azmi. Pak Dr. Azmi. Terima kasih Pak. Ibu. Pak Irwan. Ya, Kapan kemarin? Ustaz Irwan. Insya Allah dalam waktu dekat, Pak Dokter. Ustaz Irwan, pekan ketiga ada dari STID. Insya Allah. Dalam waktu dekatnya ke Makassar lagi. Siap. Minggu depan itu temanya pendidikan Islam dalam budaya multikultural. Iya, di Indonesia. Pendidikan Islam dalam budaya multikultural Indonesia. Ini tema kita di pekan ketiga. Yang puncaknya kan akan kita kerucutkan pada sesuai dengan arahan Prof. Ismail, itu akan seminar internasional nanti Pak Muhammad. Boleh. Dan nanti Pak menarik ketika misalnya ada dosen kita juga sebagai narasumber di seminar internasional. Iya, targetnya memang begitu nanti Pak Prof. Ismail menyampaikan begitu. Iya. Makanya isu-isu yang digagas dari pekan pertama sampai pekan keempat nanti itu muaranya nanti itu akan diarahkan ke tema-tema sentral di isu-isu internasional nanti yang di seminar internasional. Tapi menarik juga Pak ketika isu tentang misalnya bagaimana konsep Islam tentang stunting ini kan menjadi isu nasional juga ya, tentang pemanasan global, kemudian isu-isu tentang yang nuansa kemanusiaan. Ya karena memang saya melihat Pak, karena kita, mohon maaf maksudnya bukan menggurui Pak, ini karena memang kebanyakan kita terlalu banyak mengkaji Islam itu secara ya hal-hal yang sifatnya yang lampau gitu kan. Tetapi misalnya stunting dalam konsep tadi, bagus itu stunting dalam konsepsi Islam. Padahal Islam kan sudah sangat jauh berbicara tentang itu sebenarnya. Nah isu-isu yang semacam itu sebenarnya ya kalau orang-orang bicarakan integrasi, interkoneksi itu kan banyaklah kaitan-kaitan dengan itu. Tapi bagus juga apa yang disampaikan Pak Haji Umar tadi, saya tertarik karena di perguruan kita ini bicara tentang metode pembelajaran, bicara tentang tapi tidak pernah membicarakan secara serius bagaimana kelembagaan kita ini bicarakan juga kaitan dengan survivalnya, Pak. Ya kalau kita ini kan akan melakukan Pak, kita secara serius akan melakukan perombakan kurikulum kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Umar tadi. Karena memang begitu Pak. Jadi kita ini memasuki era digitalisasi, tapi problemnya kalau kita melihat hampir PTKIS yang ada, yang menjemput era digitalisasi itu kan tidak ada Pak. Dari sisi infrastruktur, kemampuan sumber daya manusia, nah ini kan sangat terbatas di perguruan tinggi keagamaan Islam Pak. Nah, bagaimana mau melahirkan mahasiswa yang kreatif yang mampu bersaing di era 4.0, sedangkan di perguruan tinggi saja tidak pernah
merubah struktur kurikulumnya yang ke arah yang inteligensi itu, Pak. Oke, makanya Pak itu investasi yang paling mahal itu memang di situ, aspek digital untuk mengubah ini. Ya. Nah, maka kalau kami di Perguruan Tinggi Muhammadiyah ini sudah sangat serius dibicarakan kaitan ini, sehingga akan melibatkan beberapa perguruan tinggi umum, misalnya perguruan tinggi umum yang memiliki program-program komputer IT itu kan, dan itu dikombinasikan dengan kampus-kampus keagamaan sehingga melahirkan sebuah konsep kurikulum yang mampu menjawab tantangan-tantangan zaman ke depan itu, Pak. Tapi nantilah Pak, maksudnya ini kan sebagai saja ini bahan diskusi lepas saja kita. Kita juga tidak sedetail itu, Pak. Salah masih panjang sesi-sesi diskusi, nanti bisa kita makasih Pak. Siap, kita sudah memasuki Makassar ini sudah mau buka puasa. Ya, siap. Pak Muhammad, makasih banyak telah bergabung di kegiatan ini. Makasih Pak. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.